Hai hai, bicara nih. Gila. Udah episode ke-5 kayaknya nih. Gila sih, dan luar biasanya. Ada salah satu narasumber yang gue tunggu-tunggu dari 10 tahun yang lalu. Akhirnya mau gue wawancara. Ada Mas Eka. Mas Eka. Halo. Hai. Sudah berapa? 10 tahun ya? 10 tahun Mas, kita ketemu. Kayak lihat abad yang lalu aja. Iya, tapi Mas Eka selalu di hati aku kok. Kamu merasa di hatimu ya? Iya. Hatiku atau hatimu? Keren aja deh kalau gitu hatinya. Iya, sekarang banget nih itu keren nih. Gimana Mika? Kamu kabar gimana kabar? Alhamdulillah baik. Nah, aku harus benar-benar ngasih tahu nih Mas, biar pada tahu Mas Eka ini sesosok orang yang sangat wow di mata aku. Dia adalah dosen filsafat komunikasi aku di salah satu universitas ternama di Indonesia. Wow. Wow, itu ngajar atau stand up comedy? Komedi bener. Kalau Mas Eka ngegombal, gue ini bagian logikanya kayak nggak logis deh Mas gombalannya gitu. Jadi sama-sama duduknya berantem mulu di kelas sudah. Tapi alhamdulillah ya Mas ya, walaupun 10 tahun nggak ini, kita masih ini ya Mas ya, masih merasa masih silaturahmi, masih deket, masih bisa kicik-kicik ya. Dengar-dengar sekarang ini ya Mas, mau jadi nyalonin rektor Mas di Paramadina. Enggak rektor, ketua yayasan gue. Oh, ketua yayasan. Mantap, luar biasa. Bisa nentuin rektor. lebih atas lagi ya. Cuma aku agak terpesona dengan Mas Eka, karena aku kan ngikutin ya semua sosial medianya Mas Eka. Mas Eka tuh kayak paham banget gitu tentang cinta. Makanya aku ngajakin Mas Eka ngebahas manajemen cinta kayak gitu di hari ini kayak gitu. Ini nggak apa-apa nih Mas. Ini emang udah pakar atau emang sotoy aja Mas? Kan gini, orang yang biasanya paham dengan cinta karena telah mengalami cinta yang sebenarnya. Oke, sudah mengalami cinta. Paham tapi masih teoritis sih, itu biasanya yang masih gombal-gombalan gitu. Tapi kalau gombal yang ini kok bermakna. Asik. Jadi cinta itu Mas, secara filsafat tuh kalau kita definisikan itu apa Mas? Cinta di filsafat kan. Oke. Tapi ini ya dari pengalaman ya. Karena sebetulnya kalau berfilsafat itu kan sebetulnya berangkat dari pengalaman pribadi kan, atau refleksi. Ini cinta itu sebetulnya kalau aku ya lebih pada sebuah tindakan aktif yang tidak pasif sama sekali dari 2 manusia atau 3 manusia atau 4 manusia atau 5 manusia atau lebih yang bisa saling jaga, saling sayang, saling memperhatikan, sehingga ketersalingan tadi itu akhirnya membuat kita itu saling menjaga satu sama lain, menjaga lebih utuh, lebih dewasa gitu ya. Jadi kalau misalnya cinta itu tidak mendewasakan, jangan sebut itu cinta, sebut saja itu monyet. Oke. Itu cinta monyet itu karena dia ini nggak mendewasakan gitu ya? Nggak mendewasakan. By the way Mas ngomongin sampai 45, itu berarti Mas ini ya mendukung poligami kayaknya ya? Enggak sih, aku nggak mendukung poligami. Aku aja saat aku masih nikah dengan satu istri, belum habis, masih bersetia. Setiap hari aku masih harus janji pada diriku daripada dia bahwa setiap hari 24 jam ke depan aku masih harus mencintai dia gitu ya. So sweet. Kapan gue dapet kayak gitu ya? Jangan ditunggu, cinta itu tidak ditunggu. Asik. Cinta itu tindakan aktif, jangan pasif. Kalau pasif mending makan nasi. Harus melakukan sesuatu gitu ya Mas ya. Tapi nih Mas, kalau kita ya Mas ya, aku ngerasa nih kalau cewek-cewek zaman now ya Mas ya, aku bingung maksudnya aktif itu di bagian apa kayak gitu loh Mas. Apakah dia harus melakukan flirting kah, atau cuma memang kayak kalau ada di beberapa agama ya, salah satu di Islam tuh ya udah doa aja kayak gitu loh Mas. Kalau Mas Eka setuju nggak yang kayak gitu? Doa tanpa tindakan aktif itu sia-sia. Doa tanpa tindakan yang benar-benar nyata itu sia-sia. Ngomong cinta tapi hanya nunggu, tidak berbuat apa-apa, itu juga sia-sia.
cinta itu butuh tindakan, Neng. Cinta itu butuh praktek. sehingga prakteknya bisa macam-macam. Tidak harus flirting, tidak harus apalagi lah yang perlu harus agresif atau apa. Tapi kalau aku mengatakan cinta itu menuntut keterbukaan. Terbuka pada apa? Terbuka pada hati, terbuka pada orang lain. Gitu. Oke. Tapi Mas, kalau misalnya butuh praktek kayak gitu, memang berarti cinta pertama itu selalu nggak berhasil dong ya Mas ya? Nggak sih Mas? Karena dia juga baru belajar gitu di cinta pertama kayak gitu ya Mas? Pasti cinta pertama. Kalau aku sih mengatakan begini, pada setiap orang bisa ngomong aku cinta pertamamu atau kamu adalah cinta pertamaku. Kalau misalnya kita bisa ngomong gitu, tapi yang jelas gini loh, kita tidak perlu ada utama. Itulah sebabnya kenapa cinta itu bukan sesuatu yang dipelajari secara rigid, intelektual dan sebagainya ya. Cinta itu sebetulnya seni kok. The art of loving itu seni itu tidak hanya paham, tidak hanya tahu, tapi benar-benar aku tahu apa yang aku lakukan, aku tahu apa yang aku pikirkan, dan juga aku tahu siapa yang aku cintai. Itu yang penting. Bener juga sih. Kalau teori udah dapat, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang dicintai ya, percuma ya kayak gue ya. Gue mah khatam teorinya, belajarnya dari Mas Eka sih. Tapi kamu selalu belajar dengan teori? Ya oke lah, teori sana sini. Tapi kan aku kalau misalnya aku lihat ya dari pengalaman. Teori kadang-kadang sulit kok dilakukan gitu ya. Karena teori kan abstraksi ya, abstrak ya. Kan biasanya kadang-kadang yang bermakna itu bukan apa yang kita pikirkan. Mungkin yang bermakna itu apa yang kita lakukan. Tapi Mas, banyak juga ya Mas ya. Ini aku jadi agak berat ya Mas ya. Aku banyak ngebaca juga. Ternyata tuh cinta tuh misalnya nih, kalau Mas nih kayak Mas sudah nikah, cinta tuh sebenarnya cuma 2 tahun di awal doang. Hormon cinta itu ada gitu. Habis itu udah keterbiasaan, komitmennya aja kayak gitu. Mas percaya nggak Mas yang kayak gitu Mas? Bakal berhenti gitu suatu hari si cinta ini. Cinta itu berhenti ketika kehidupan berhenti. Bagaimana aku bisa mencintai ketika aku mati, aku tiada gitu ya. Cinta itu sebetulnya kan berangkat dari keadaanku dan keadaanmu. Dimana keadaanmu aku terima sebagai keadaanku juga. Nah itu kan sebetulnya hakikat aktif dari sebuah cinta. Artinya bahwa terbiasa atau menjadi kebiasaan itu kalau menjadi seakan-akan kita naif dengan perilaku kita. Padahal sebetulnya kan kita makhluk yang sangat luar biasa, luhur kan, tidak hanya sebagai makhluk yang instinktif saja, tapi ada pengetahuan dengan nalar dan akal budi kita, ada kebebasan memilih, ada yang mungkin juga kita juga mempunyai perasaan, yang seringkali justru dengan hati nurani. Itu kok yang sebetulnya yang harus dipenuhi. Kalau hanya kebiasaan, nanti robot juga bisa saling jatuh cinta, hanya tinggal diprogram aja kebiasaannya begini dan begitu. Tapi manusia umur 7 tahun atau 8 tahun atau 18 tahun atau 48 tahun atau 62 tahun itu bisa masih mengalami cinta yang semakin lama semakin mendalam kok. Apakah itu kebiasaan? Enggak juga. Emang ngelakuin sesuatu yang mungkin berbeda tiap harinya gitu ya. Itu aktifnya tadi di situ kayak gitu. Cinta itu pilihan. Cinta itu bukan sesuatu yang dijatuhkan begitu saja. Cinta itu pilihan. Dan itu membutuhkan kita sadar apa yang kita lakukan, sadar apa yang akan kita pilih, dan sadar konsekuensinya. Itu yang paling penting. Itu yang agak berat. Apalagi kesadaran bahwa konsekuensinya harus komitmen, tidur sama dia, makan sama dia, duduk sama dia. Ya kalau senang semua, kalau sedih, tantangannya kan di sana. Iya benar. Gimana dong, jatuh cinta nggak ya kalau kayak gini? Kamu nggak usah mengatakan apakah aku perlu jatuh cinta. Kamu pasti jatuh cinta. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang saling mencinta. Kalau mau dijatuhin,
atau mau di kesatuan, ya itu urusan lain. Soal yang paling penting adalah kita aktif kok. Kita menjadi makhluk yang aktif di dalamnya. Iya, that's why ya. Kita sekarang aktif mencari kemana-mana gitu ya. Cari kemana-mana, tapi ya jangan terus bukan apa namanya, kayak obral, ya 10.003 kayak di Tanah Abang aja. Iya, itu Tanah Uda namanya, bukan Tanah Abang lagi Mas, karena udah yang jualan di situ. Nah, kalau ngebedain nih Mas gitu, ini buat para guys yang lagi dengerin nih, itu bedanya cinta sama nafsu gimana nih Mas, biar nggak salah pilih gitu loh Mas. Ini orang beneran cinta gue nggak sih, atau jangan-jangan nafsu? Ini gimana ngejawabnya Mas? Biasanya motif ya. Kalau aku sih lebih karena motif. Kalau misalnya motif kebertubuhan, aku senang kamu hanya karena pipimu yang nyempluk, atau aku senang kamu hanya karena pinggulmu yang semeluhai dan sebagainya. Itu kalau aku sih lebih mengatakan itu karena didorong oleh nafsu saja. Tapi biasanya kalau cinta itu pasti akan ada nilai lebih tinggi. Aku membutuhkanmu karena aku benar-benar mencintai kamu. Bukan ini ya, bukan terbalik. Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu, bukan itu. Kalau yang aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu, itu cinta yang sangat kekanak-kanakan. Artinya apa? Sejauh aku butuh, maka aku cinta. Kalau tidak butuh, ya gitu kan. Tetapi kalau aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu, cinta itu yang menjadi dasar, cinta itu yang menjadi nilai, cinta itu yang dikejar, sehingga yang terjadi apa? Mau tubuhnya berubah, kayak mau wajahnya berubah, kayak itu aku tetap akan mencintaimu. Karena aku mencintai kamu, karena apa? Karena adamu yang seperti itu, gitu loh. Ini udah tinggi banget loh Mas ya, ini dalam banget Mas. Saking dalamnya aku ini kayak bingung nih gimana cara mencapai itu gitu. Makanya itu dengan seni, tidak bisa sekali jadi kayak membalik tangan gitu ya, kayak membalik tangan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu butuh proses. Maka biasanya dalam menghidupi cinta itu pasti dengan proses, dan prosesnya itu panjang. Maka kadang-kadang aku menjadi tidak masuk akal gitu ya, kadang-kadang tidak masuk akal kalau tiba-tiba hanya pacaran 3 bulan atau tiba-tiba karena ketemu ya sudah loh, sudah tidak ada yang lain, ya sudahlah kita nikah. Aduh, itu kalau aku mengatakan itu di luar batas kemampuan aku bisa memahami. Karena itu terus-menerus ya, itu berproses. Karena jangan-jangan sebetulnya orang-orang yang tergesa-gesa untuk menyatukan diri hanya karena cinta terus cepat nikah, itu jangan-jangan sebetulnya belum dilandasi dengan motivasi yang sebenarnya. Jadi terus dilihat lagi, benar nggak, yakin nggak, dewasa nggak, gitu. Itulah sebabnya kenapa dalam proses pacaran itu didewasakan terus-menerus. Jadi tidak hanya mengenal fisik, mengenal sesuatu yang di luar, tapi benar-benar harus tahu dan paham sebenarnya apa yang ada di dalamnya, misteri apa yang harus aku kuat untuk aku bisa lebih mencintai dia lebih dalam lagi terus-menerus. Dan itu tidak bisa hanya 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan, macam itu bisa bertahun-tahun. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan aku masih mencari seseorang yang pas, itu bisa dipahami kalau aku sih mengatakan. Tapi ya jangan terlalu banyak, juga terlalu lama untuk mencari, malah ditinggal nanti. Ada nyindir gue guys. Wah, kalau lu pada jomblo sekarang nih, ya udah, kalau mau benar menemukan cinta yang aslinya ya udah butuh 2-3 tahun ya, masih lama lagi ya, sampai gua tua, sampai umur berapa itu ya? Nah itu ingat umur. Yang paling penting adalah ingat umur. Artinya apa? Itu harus diperhitungkan. Cinta selain perasaan juga pakai rasio kok. Kalau aku benar-benar ingin mencintai dia seutuhnya, misalnya begitu, nikahnya baru ketika umurnya 50 tahun. Kan nggak lucu, nanti anaknya baru 5 tahun, dia sudah pensiun. Iya.
Sebenarnya ini sih bagus ya, emang kalau nikah sekarang tuh bagus banget ya kan, nggak modal kan, lagi covid kayak gini udah undang aja 5 orang kan di KUA. Exactly, that's what I mean. Tapi kan butuhnya nggak bisa 2-3 bulan. Ya butuhnya 2-3 bulan, tetapi 2-3 tahun yang lalu ngapain aja. Bener. Aduh pusing. Aduh, mau dibawa kemana salah ya Mas ya? Mau dibawa kemana itu salah. Tetap Tapi yang salah. jelas adalah begini. Tapi perlu pertimbangan, tetap harus perlu pertimbangan. Ketika kamu ingin mengekspresikan cinta, bentuk cinta itu dalam bentuk perkawinan, benar-benar harus benar-benar sadar. Inikah orang yang nantinya akan mendampingi aku selama hidup. Itu aja yang paling penting. Tinggal orang-orang yang mau nikah atau sudah kebelet nikah harus mikir ini bukan masalah Anda punya uang atau kita sudah siap secara fisik. Tapi yang paling penting adalah bahwa perjalanan itu dibangun bersama. Dan pembangunan yang bersama itu butuh rencana pembangunan. Dan itu harus bisa diukur. Harus ada kuantitasnya, ada kualitasnya. Jadi mix method nih kalau misalnya dihitung dalam konteks penelitian. Terakhir nih Mas, misalnya nih kita udah menemukan nih Mas, udah ketemu nih cara ngejaganya biar nggak bosen gimana Mas? Gampang kok nih sebetulnya, jagalah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Kalau sudah tidak ada ketulusan dan keikhlasan, mending putuskan aja secepatnya daripada nanti hidup menderita neraka dunia. Itu menjadi surga dunia adalah ketika kita bisa menemukan seorang pasangan yang benar-benar membawa kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau pasangan kita itu mengantar pada sesuatu yang sifatnya tidak baik, mending tinggalkan sekarang, gak usah babi lagi, tinggalkan. Itu adalah ketika kita bisa menentukan mana yang benar-benar dan mana yang tidak benar-benar. Ingat guys, tinggalkan kalau dia tidak benar-benar. Itulah sebabnya butuh ada referensi. Maka ketika pacaran, ini agak liar sih. Iya. Ketika pacaran, jangan satu orang yang dipacari. Iya, jangan fokus ke satu orang ya, banyak aja ya. Iya, harus banyak lagi seperti window shopping. Benar. Ada tiga pacar. Kalau misalnya ketahuan hanya tinggal manajemen konflik aja toh. Tapi benar, aku setuju nih Mas. Aku setuju yang kayak gini nih. Karena banyak ya yang kalau di Islam tuh banyak yang mengatakan dia mau ta'aruf kayak gitu ya. Aku nggak nyalahin ta'arufnya ya, cuma cara prosesnya orang itu banyak yang kayak gitu. Dia fokus ke satu orang tadinya gitu kan, lama-lama jatuh ya kan. Butuh waktu lama lagi untuk ini lukanya gitu. Bener tadi, mending udah kalau ada 5 aja dulu. Nanti tinggal pilih nih mana yang bener. Kalau 5 nggak ada yang benar. Kalau 5-5-nya boleh juga sih. Guys, sebelum kita makin nggak bener guys, mending gue tutup guys. Ini bahaya guys. Mas Eka ini luar biasa loh Mas. Terima kasih banget Mas Eka udah mau jadi narasumber kita pertama di Telewicara. Lain kali mungkin kalau aku udah ketemu nih Mas, kita ngebahasnya cara ini menjaga Mas, cara benar-benar menjaga hubungan kayak gitu. Mudah-mudahan Mas Eka di saat itu juga masih ada. Lu doain gua loh. serba serem nggak sih Mas masa kayak gini? Tapi itu penting anytime deh kamu bisa hubungi. Kalau misalnya ada sesuatu yang lain, bagaimana kita saling menjaga hati satu sama lain, itu juga bentuk kejaran yang lain. Itu butuh seni yang lain juga. Seni dan cinta ini luar biasa banyak ya Mas ya. By the way, aku kemarin kan baru anniversary 18 tahun gue nikah. Masya Allah, 18 tahun guys. Gila guys, sampai sekarang nggak ngapa-ngapain guys. Luar biasa guys. Gue dibully mulu guys. Kalau dihubungin selalu dibully guys. Gak ada undangan kamu guys. Sebelum gue makin parah guys, gue tutup ya guys. Mas, makasih banyak ya Mas ya.
Thank you. Iya, makasih banyak. Aku akhir ya, Mas. Bye-bye, guys. Bye. Sama-sama.